Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina Jayantri dengan NPM 24050045 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik semester 1. Baiklah, di sini saya ingin mengerjakan tugas pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bobi Mandala Putra, SIP MSI. Berikut adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama yaitu definisi kekuatan politik, yang kedua yaitu relasi antar kekuatan politik, yang ketiga yaitu hubungan antara kekuatan politik dan negara. Baiklah, saya ingin menjelaskan definisi kekuatan politik. Kekuatan politik adalah kemampuan individu, kelompok atau institusi untuk mempengaruhi dan mengendalikan proses pengambilan keputusan politik serta memajukan kepentingan dan tujuan politik. Kekuasaan politik berasal dari yang pertama yaitu sumber kekuasaan politik. Sumber kekuasaan politik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu kekuasaan formal seperti jabatan atau kedudukan, yang kedua yaitu pengaruh sosial seperti popularitas dan kredibilitas. Yang ketiga yaitu kekuatan ekonomi seperti sumber daya dan sarana. Yang keempat yaitu jaringan dan hubungan seperti koneksi politik. Yang kelima yaitu ideologi dan pemikiran seperti pengaruh intelektual. Yang keenam yaitu kekuatan militer seperti kekuatan fisik. Yang ketujuh yaitu kekuatan moral seperti karisma dan integritas. Yang kedua yaitu bentuk kekuatan politik. Bentuk kekuasaan politik juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif seperti parlemen, DPR, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif seperti presiden, pemerintah, dan yang ketiga yaitu kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung. Yang keempat yaitu kekuasaan partai politik. Yang kelima yaitu kekuatan gerakan sosial. Yang keenam yaitu kekuatan media dan opini publik. Selanjutnya yaitu relasi antar kekuatan politik. Relasi antar kekuatan politik meliputi hubungan dan dinamika antar banyak sekali aktor politik, termasuk kategori relasi. Yang pertama yaitu koalisi, kerjasama antar partai atau gerombolan politik untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu oposisi, perlawanan atau kritik terhadap kebijakan atau kekuatan politik lain. Yang ketiga yaitu kolaborasi, kerjasama antar kekuatan politik buat mencapai tujuan spesifik. Yang keempat yaitu konflik, pertentangan atau perdebatan antara kekuatan politik. Yang kelima yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi buat mencapai konvensi antar kekuatan politik. Yang berikutnya yaitu aktor politik. Yang pertama yaitu pemerintah seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua yaitu partai politik seperti organisasi politik yang mengusung ideologi dan program. Yang ketiga yaitu kelompok penekan. Yang keempat yaitu gerakan sosial seperti kumpulan individu yang memperjuangkan perubahan sosial. Yang kelima yaitu media, seperti pengaruh opini suatu menjelang publik melalui keterangan dan informasi. Yang keenam yaitu masyarakat sipil seperti organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah hubungan antar kekuatan politik dan negara. Hubungan antar kekuatan politik dan negara sangat dekat dan kompleks. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan ini.
Aspek kekuatan politik. Yang pertama yaitu perbuatan kebijakan. Kekuatan politik mempengaruhi penentukan kebijakan nasional melalui proses legislatif dan administratif. Yang kedua yaitu pengaruh pada pemerintah. Kekuatan politik mempengaruhi komposisi pemerintahan termasuk pemilihan presiden, anggota parlemen, dan pejabat lainnya. Yang ketiga yaitu pengawas dan pengadilan. Ya, kekuasaan politik memantau dan mengadili kegiatan pemerintah melalui mekanisme pengadilan. Yang berikutnya yaitu aspek negara. Yang pertama yaitu penguatan dan perlindungan. Negara mengakui dan melindungi hak-hak kekuatan politik seperti kebebasan berpendapat dan berapresiasi. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengawasan. Negara mengatur dan mengawasi kegiatan kekuatan politik melalui peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu pelayanan publik. Negara menyediakan layanan publik yang mempengaruhi kekuasaan politik seperti pendidikan dan kesehatan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu interaksi atau hubungan antara negara dan kekuatan politik. Yang pertama yaitu kerjasama. Kekuatan politik dan negara bekerja dalam untuk mencapai tujuan bersama seperti pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu konflik. Kekuasaan politik dan negara bisa berkonflik jika mereka tidak sepakat mengenai kebijakan atau kepentingan. Yang ketiga yaitu negosiasi. Kekuatan politik dan negara bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.